Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafus salihuna jazakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang telah kita rasakan bersama-sama. Tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa ditambah terus nikmat kita oleh Allah. Nikmat kesehatan kita, nikmat kerohanian kita, nikmat tetapnya iman kita, nikmat tambahnya keyakinan kita, dan terus menerus kita beristiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alangkah sempurnanya juga kita mengucapkan salam juga kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersama-sama ini sudah berada di 10 yang kedua terakhir ya. Ini kayak puasa berapa ini Bapak? 20 lah, 19 ya. Ada yang 20, ada yang 19. Ya mudah-mudahan, tentunya mudah-mudahan kita yang terus-menerus berpuasa ini dan juga kita menjaga amalan-amalan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk yaitu kelompok golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata ada golongan orang-orang itu yang dirindukan oleh surga. Rindu itu yang disebut rindu kan biasanya pengen ketemu. Surga pengen dimasukinya, dan juga orang tadi pengen memasukinya. Maka ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Makanya biasanya orang itu kalau rindu pengen ketemu. Ini kan style. Yang satu pengen masuk, yang satu pengen dimasuki.
Empat golongan orang-orang yang tentunya yang disebut di dalam hadis ini adalah tentunya orang-orang yang baik, pengen masuk surga, surganya pun pengen dimasuki. Ini kan cocok sekali. Sama seperti kalau ada tamu, biasanya kalau ada tamu, tuan rumahnya itu pengen ya dimasukin tamu, dan tamunya juga pengen masuk rumahnya juga. Nah, ini kan pasti style senang yang seperti gembira. Namun ternyata juga ada itu, ada tuan rumah yang punya rumah ya, tidak mau menerima tamu. Ada itu Bapak. Tamunya pengen ketemu, tapi yang punya rumah gak pengen ketemu. Tamunya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya nanti ketemu dengan yang punya rumah. Yang punya rumah juga berdoa, ya Allah mudah-mudahan jangan ketemu saya. Ini siapa ini? Orang yang nagih hutang. Yang punya rumah terasa ya, waktunya saya bayar hutang, dia berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan tak ketemu ya Allah. Nah, tamunya juga gitu, berdoa juga dia. Dari rumah sudah berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya ketemu. Ternyata ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya tamu tadi langsung ketawa girang dia. Lalu apa? Biasanya kalau orang senang tuh ucap salamnya juga kenceng kan? Salamnya kenceng, yang punya rumah kaget, jawabnya keliru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya orang yang nggak mau ditemui gitu. Ini namanya apa? Tuan rumah nggak mau menerima tamu. Kalau di sini disebutnya apa? Nah, yang satu pengen dimasuki, yang satu pengen memasuki, kan klop di sini. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu merindukan 4 golongan, atau ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. 4 golongan yang disukai oleh surga, yaitu yang pertama talil Quran, yaitu orang yang senang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk. Kalau nggak keempat-empatnya salah satunya, insya Allah empat-empatnya masuk. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kalau ibu bapak pikir-pikir sepertinya saya ada semua ini. Nah, maka mudah-mudahan semua yang ada ini termasuk apa? Golongan yang dirindukan oleh surga. Ya Allah. Kalau dirindukan oleh surga kan luar biasa. Kita itu belum kenal surga, nanti terus kita masuk surga terus langsung dijemput, enaknya kayak apa ya? Ya, langsung dijemput oleh panitia surga, masya Allah. Ya. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga tadi. Saya teringat ada kiai yang bermimpi. Bermimpinya ini bukan bermimpi biasa, bermimpi ketemu Allah. Memang orang yang luar biasa juga. Kiai bermimpi dengan Allah. Bahkan mimpinya tidak ada sekali, 99 kali. Siapa kiai ini? Asy-Syaikh Ahmad bin Hambal. Sering kita kenal Imam Hambali, yang lahir beliau di Irak, di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau wafat tahun
855 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal jadi bermimpi ketemu Allah 99 kali. Memang orang yang dekat dengan Allah. Beliau itu 10 tahun sudah hafal Al-Quran dengan fasih. 10 tahun. Walaupun relatif usianya paling muda daripada Imam Mazhab, karena pernah berguru juga kepada Imam Asy-Syafi'i. Bermimpi bertemu dengan Allah. Kalau ngomong mimpi, Bapak Ibu, kita semuanya juga pernah mimpi. Semuanya pernah mimpi kan? Tapi yang mimpi kita beda. Mimpi ketemu cempe, ketemu sapi, ketemu kerbau. Ya emang skalanya begitu. Ya kan? Malah kadang-kadang kalau hati kita itu nggak bersih, ketemu apa itu? Ketemu mak lampir, mimpi malah ketakutan. Ini orang yang soleh mimpinya apa? Ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita lihat mazhab fikih itu kan ada Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk adalah beliau tokoh yang ketika wafat itu yang bertaziah, yang mengantarkan ke kuburnya yang paling terbanyak. Sampai kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube itu ada itu paling terbanyak. Yang menghantarkan ke makam tidak hanya orang Islam saja, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha ikut mengantarkan jenazah. Ada yang menyebutkan yang laki-laki itu yang mengantarkan sekitar 800.000 yang laki-laki, yang perempuan sekitar 60.000. Luar biasa. Namun dalam hidupnya Imam Ahmad bin Hambal itu bukan orang yang kaya, orang yang miskin, tapi mempunyai keilmuan yang luar biasa. Beliau adalah satu pakar fikih dan juga termasuk beliau itu selain pakar fikih, mereka juga termasuk ya, bisa disebut dengan mufasir juga. Imam Ahmad bin Hambal dan juga termasuk ulama-ulama yang mengikuti beliau, yang mengikuti fikihnya beliau. Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani itu juga mengikuti fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Termasuk juga Imam Ibnu Katsir, nah itu juga masuk mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di Indonesia itu mayoritas mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Kadang-kadang kita nggak begitu mengenalnya. Namun kita yang ambil nasihat di sini, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal itu menjadi orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika beliau bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 99 kali tadi, beliau senantiasa diam, nggak berani ngomong apa-apa. Setiap mimpi tidak berani ngomong apa-apa. Lalu dia mempunyai keinginan, nanti kalau saya kok dianugerahi oleh Allah mimpi lagi bertemu dengan Allah, saya mau bertanya. Ternyata benar. Mimpi lagi berarti 1 kali lagi berarti genap 100 kali. Lalu ketika mimpi yang terakhir tadi bertemu dengan Allah, beliau bertanya, ya Allah, bagaimana caranya agar aku ini dapat untuk terus-terus mendekatkan kepadamu ya Allah? Pakai alat apa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan biqiraatil Qur'an, yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita pengen dekat-dekat dengan Allah, caranya baca Al-Quran, persis kayak hadis tadi. Lalu tidak berhenti di situ. Imam Ahmad bin Hambal juga bertanya lagi, lalu bagaimana ya Allah, apakah harus paham ketika membaca Al-Quran? Disebutkan bifahmin au bighairi fahmin,
mau paham atau tidak paham. Nah ini ternyata jagain kita semua ini. Kita kalau baca Quran kan nggak paham ini. Wah, alhamdulillah. Ternyata membaca Al-Quran kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak harus paham. Mau paham nggak paham, kalau kita senang membaca Al-Quran, kita akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sudah mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau kita senang membaca Al-Quran, berarti kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, disebutkan man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang kepingin ngobrol dengan Allah, ngomong-ngomong dengan Allah, berbicara dengan Allah, maka caranya yaitu falyaqra'il Qur'an, baca itu Al-Qur'an. Luar biasa. Mau paham atau nggak paham nggak apa, nanti yang memahamkan Allah. Yang memahamkan siapa? Allah nanti, yang menata Allah. Yang penting kita mau membaca, baca terus, nggak ngerti nggak apa-apa. Saya kalau nanya ibu bapak, sebetulnya kalau ibu bapak pasti hafal surat Al-Falaq. Tapi kalau saya tanya, qul a'udzu birabbil falaq, artinya apa itu Pak? Nggak tahu. Kadang-kadang kita nyanyi juga tidak tahu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita baca terus. Nanti Allah yang memberikan pemahaman. Persis seperti seorang ibu dengan bayinya. Ibu itu kalau punya bayi, maaf ibu biasanya ngomong aja. Kalau bayi nak, cakepnya nak, ngomong terus. Lama-lama paham juga. Ibu memahami bayinya paham juga walaupun belum bisa ngomong. Sama juga. Kalau kita ngomong terus, lama-lama juga paham. Kayak bapak ibu orang Indonesia. Coba kalau tahu di Arab, kan nggak bisa apa itu, nggak tahu apa. Tapi kalau ngomong terus lama-lama kan, ya Allah, yang jualan es di Arab itu pintar semua bahasa Arab itu. Bener loh. Makanya kalau orang pintar bahasa Arab itu bukan berarti terus mesti ulama, belum tentu tadi itu. Anak kecil-kecil di Arab itu semuanya pintar bahasa Arab kok. Ya. Maka yang benar ngomong saya, kita baca Al-Quran berarti kita berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nanti akan difahamkan oleh Allah. Buktinya apa? Ada orang yang senang ke taklim, ke pengajian, tadarusan Al-Quran, namun nggak paham. Tapi ternyata Pak, difahamkan oleh Allah. Betul ya. Ilmunya dia mungkin tidak punya, tapi hatinya diberikan ketajaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatinya yang pandai. Kalau diajak masyarakat sedikit saja nggak mau. Ini namanya Pak, paham dia. Tapi ada kadang-kadang orang yang pintar, punya ilmu banyak, tapi dia nggak takut ketika berbuat dosa. Makanya kalau kita senang membaca Al-Quran, nanti yang memahamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu mencari ilmu ngaji kenapa? Biar kita ini tidak berbuat maksiat, takut kepada Allah. Kalau ada orang yang pintar tapi nggak takut kepada Allah, berarti dia cerdas, dia pintar sebetulnya. Maka yang membuat pandai kita, hati kita tajam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada ancaman sebetulnya itu bagi orang yang punya ilmu kok nggak sampai ngamalkan ilmunya, naudzubillah ancaman. Ada dalam kitab surat yang disebutkan fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli uqbatil wasan. Allah, orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, ditokohkan nggak ngamalin ilmunya, maka nanti akan mu'adzabun min qabli uqbatil wasan,
nanti di akhirat akan disiksa, diazab terlebih dahulu daripada para penyembah berhala. Nauzubillah ini. Itu konsekuensinya orang yang punya ilmu. Maka kita nggak apa-apa lah, bodoh nggak apa-apa, tapi kita ini hati kita yang cerdas, dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat kita takut, maksiat kita takut. Inilah orang yang cerdas. Maka dari itu teruskan kita untuk membaca Al-Quran, walaupun mungkin belum lancar, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak tahu artinya nggak apa-apa. Ada bukti di dalam Al-Quran. Ibu bapak kalau saya tanya Alif Lam Mim artinya apa itu Pak? Gak ada kan? Di Quran itu gak ada artinya, di tafsir juga ada artinya. Sering hanya disebutkan wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan bahwa apa? Kita membaca Al-Quran gak tahu artinya itu gak apa-apa. Ya, memang yang hebat lagi yang tahu. Seumpama kita nggak tahu, namanya orang belajar kadang-kadang itu ada yang memang dikasih sulit oleh Allah, ada yang dikasih sulit oleh Allah, ada yang sudah tahunan belajar tapi tidak terus-menerus belajar. Ini luar biasanya. Jadi Allah itu mempunyai kehendak. Ada yang belajar itu mudah, gampang, ada yang sengaja yang Allah persulit seperti itu. Karena yang terpenting apa? Usaha kita, bukan hasil kita, itu bukan usaha kita. Saya punya kawan itu 6 bulan itu juga hafal itu Al-Quran itu 6 bulan. Yang ada di tasnya Quran itu namanya Dr. Husnul Hakim, kawan saya 6 bulan dia saya hafal Quran. Ya Allah, luar biasa ya. Itulah yang diberikan oleh Allah. Ada yang anak kecil aja hafal Quran, ada temukan. Memang diberikan oleh Allah. Namun kita jangan khawatir. Yang kita, ya Allah, saya tahu kan kok masih terbata-bata ya Pak. Enggak apa-apa. Wa yatata'ta falahu ajrun wa yatata'ta, yang masih terbata dapat juga pahala. Maka jangan khawatir kalau kita tentang Al-Quran. Mau yang lancar, mau yang terbata. Ada yang malah kadang-kadang itu ngomong gitu, saya kalau nggak hafal Quran kok susah banget. Nggak apa-apa saya. Maka akhirnya saya cek juga tetangga saya itu, malah dia itu nggak pernah lupa itu. Dapat nggak pernah lupa, nggak pernah ngapal. Kalau ibu ngapal lupa itu apa? Wajar bapak ibu, berarti apa? Bener-bener ngapal. Kalau nggak pernah lupa berarti apa? Nggak pernah ngapal. Ya itu. Terus kita kadang-kadang ambil hikmah saja. Kenapa kok Allah berikan saya nggak lancar-lancar? Kenapa kok nggak lancar-lancar? Bisa jadi itu cara Allah. Kalau kamu cepat lancar, bisa jadi apa? Habis kamu ngaji selesai. Makanya yang disebut menjaga Al-Quran bukan terus ketika 6 bulan nggak hafal dia lancar terus ditinggal. Tidak itu. Yang menjaga Al-Quran itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Setiap hari dia apelin, dia baca itu. Itulah yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kata-kata kami pula yang menjaganya berarti di sini ada keterlibatan makhluk. Allah pakai kata-kata kami bukan berarti Allah itu 2, 3, 4 tidak. Namun kami ada keterlibatan makhluk untuk menjaga Al-Quran. Siapa yang menjaga Al-Quran? Disebutkan kami termasuk orang yang senang tadarusan Al-Quran, masuk di dalam ayat ini. Setiap harinya dia membaca Al-Quran, masuk dalam ayat ini. Malah kalau disebutkan ada orang yang ahlul Quran, ahli Al-Quran. Ahli itu apa itu Pak? Tukang baca Al-Quran. Itu ulama banyak berpendapat ya. Yang disebut ahlul Quran itu siapa? Karena kalau orang itu ahlul Quran menjadi ahlullah, keluarganya Allah ya. Ahlul Quran, ahlullah alladzi yaqra'una Quran. Keluarganya Allah di dunia ini adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Lalu yang disebutkan
Ahlul Quran, orang yang tukang membaca Al-Quran itu siapa? Ada ulama yang menyebutkan kalau ada orang setiap hari dia telah membaca 100 ayat Al-Quran, maka dia sudah disebut dengan Ahlul Quran. 100 ayat aja, bukan 100 juz, bukan 100 ayat, bukan 100 surat, bukan 100 ayat. Jadi kalau himbauan setiap hari kok membaca 100 ayat, itu sudah termasuk adalah Ahlul Quran, tukang membaca Al-Quran, sehingga apa? Menjadi Ahlullah, keluarganya Allah. Kenapa kalau disebut keluarganya Allah? Saking senangnya Allah terhadap orang-orang yang senang membaca Al-Quran, sehingga dianggap dengan keluarga. Saking senangnya. Kayak ibu bapak, maaf itu ya, punya ya di rumah ada yang bantuin kita, tahu kan dia bantu kita, akhirnya terus kita anggap apa? Oh, ini keluarga sendiri nih. Sampai ada apa? Ada yang dihajikan loh, ada itu. Tidak hanya dihajikan, dikasih juga yang tanah, ada seperti itu. Saking senangnya dianggap sebagai keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pertama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, yaitu orang yang senang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah ini mudah apa gampang ya? Susah. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang percaya, yakin, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus ngomong yang baik. Falyaqul khairan. Kalau nggak bisa ngomong, diam. Kalau nggak bisa ngomong, diam. Ini luar biasanya. Sehingga ketaatan yang pertama yang diperintahkan oleh Allah sebenarnya apa? Menjaga lidah, menjaga lisan. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, nanti kehidupan kita itu semuanya akan ditata oleh Allah, diurus oleh Allah. Ayatnya ini jelas sekali, ayatnya yang saya baca di awal tadi, surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Terus kita berbuat baik, wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan sadida, yang benar, yang baik. Kalau kita sudah bisa menjaga lidah kita, lisan kita, ngomong kita benar, ngomong kita baik, Allah janjikan ini. Kalau Allah janji, kira-kira bagaimana Allah janji? Pasti tepat Allah janji. Allah sebutkan yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal kalian. Amal kita akan diperbaiki oleh Allah. Hidup kita akan diperbaiki oleh Allah. Yuslih lakum a'mal. Bahkan diteruskan ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Syarat untuk meraih surganya Allah itu kan ampunan dari Allah. Kalau kita tidak memperoleh ampunan dari Allah, mustahil. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ada lagi, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Pengen mendapatkan surga, nama surga Aden. Kalau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini ayatnya. Jadi kalau kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya apa tadi? Jaga lidah, jaga lisan. Susah gitu.
lisan ini tidak ada kuncinya. Kalau ada kuncinya enak itu. Sehingga saya ingat itu riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu saking berhati-hatinya kalau ngomong ya Bapak, saking hati-hatinya kalau ngomong, jangan sampai omongan saya ngomong yang jelek-jelek sampai menfitnah orang, membuka aib orang, ngerasain orang. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu senantiasa ngambil batu kerikil, dicuci lalu dimasukkan ke mulut, dibuat. Jadi kalau mau ngomong itu dipikir dulu, oh kayaknya baik ini, nah, baru diambil dia ngomong. Ada prosesnya dulu, nah, ada prosesnya dulu. Nah, ini bisa ditiru nih. Kalau itu Bapak suka banyak ngomong, cobalah ambil batu kerikil, dicuci, dimut. Kok masih ngomong terus, batu bata. Oh, memang susah itu ngomong. Itulah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau dia diam itu baik, ngomong itu baik, sama-sama baiknya. Abu Bakar itu boleh diam. Diam kok baik, ngomong baik, tidak apa, pilih diam. Saking hati-hatinya gitu. Sehingga orang yang pinter-pinter itu biasanya apa? Gak banyak ngomong Pak. Ada orang yang pinter banyak ngomong? Gak ada. Kayak duit itu loh. Kalau duit recehan ya recehan, gak ada harganya itu. Tapi kalau duit itu ya Allah, yang warnanya merah itu sedikit keluar tapi bisa untuk banyak itu. Orang yang pinter seperti itu. Orang yang pinter berbeda dengan orang yang bodoh. Maka Imam Az-Zanuji menyebutkan, kalau orang yang bodoh itu dia ngomong tapi gak pikir dulu. Tapi kalau orang pinter mikir dulu baru ngomong. Nah, jadi itu gak sembarangan ngomong. Maka dari itu jaga lisan itu susah. Apalagi kalau sampai menfitnah orang, membuka aib orang, atau bahasa saya sering saya sebutkan ngerasain orang. Ya Allah, bahaya. Ngerasain orang itu, membuka aib orang itu dosanya lebih berat daripada zina. Malah ada kitab menyebutkan itu, ya, ngerasain orang atau membuka aib orang itu lebih berat daripada zina 30 kali. Zina 30 kali berapa ya? Loh kok enteng, jangan begitu. Kenapa seperti itu ya? Ini perlu penjelasan ini. Kalau orang yang berzina, setelah suami istri kok berzina, hukumannya apa? Rajam, setelah dirajam, ya ditanam, dilemparin batu, mati, itu tobatnya sudah diterima, selesai. Tapi kalau orang yang buka aib orang lain, ibu, saya contohkan, saya ajak bapak ibu, ya, rasain buka aib orang lain, seumpama ini. Terus saya di tengah-tengah sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya tobat. Itu berarti apa? Saya tobatnya baru separuh lagi apa? Saya harus mendatangi orang yang saya rasani tadi, ya, harus saya datangi. Terus saya ngomong begini, maaf Pak Ibu ya, tadi jangan diomongin orang lain ya, saya tadi terlanjur. Jangan ngomong kepada orang lain. Yang kita ajak rasanya dia ngomong, insya Allah enggak saya ngomongin orang lain. Ternyata apa? Insya Allah apa mesti dia terus berhenti. Oh ternyata apa? Imbal juga dia ngomongin ke orang lain. Orang lain yang diajak ngomong lagi kepada orang lain. Ya kalau ini terus menerus, terus kapan selesainya ini? Akhirnya apa? Numpuk nanti di akhirat. Itulah beratnya orang yang membuka aib orang lain, susah untuk ditobati. Ya kalau terus menerus dia imbal ngomong orang lain, naudzubillah, dosanya berat. Ini maksudnya penjelasan seperti itu. Maka dari itu lisan harus kita jaga, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai amal kita sia-sia. Lisan harus kita jaga. Jangan sampai kita membuka
membuka aib orang lain. Ngomonglah yang baik-baik. Kalau yang baik-baik boleh, yang jelek-jelek yang nggak boleh. Kalau itu memang aib itu kan ditutupi oleh yang punya aib. Terus kita buka, itu namanya ngerasain orang. Maka disebutkan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Segera bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima tobat. Ini ayatnya sudah kita baca dalam sholat tadi. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Diibaratkan orang itu kalau senang ngerasain orang lain sama dengan apa? Dia memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Apakah jijik? Jijik pasti. Jadi kita hati-hati jangan sampai membuka aib orang lain, ngerasain orang lain. Jaga lisan kita, ngomong yang baik-baik. Yang tidak baik jangan suka diomongi, apa enggak baik kok diomongi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena kadang-kadang ngomong itu kalau enggak baik itu kadang-kadang itu jadi kenyataan itu. Ada mungkin yang suka mengingat-ingat. Ada penyanyi, ada penyanyi yang kadang-kadang lagunya lagu sedih. Kadang-kadang hidupnya sedih juga. Ada yang nyanyi begini. Kemana, kemana, di mana? Suaminya hilang loh. Oh, bener kan? Oh, Pak Sofyan ngerasain ini. Ini ngerasain enggak? Kembali tadi saya jelaskan. Kalau yang disebut ngerasain tadi, yaitu adalah sesuatu yang tertutup, ditutupi sebetulnya. Terus kita buka, itu namanya ngerasain. Tapi kalau sesuatu sudah terbuka, namanya nggak ngerasain. Kalau ada orang judi di perempatan, judi ramai banyak yang nonton, terus kita bahas, itu namanya tidak ngerasain karena sudah terbuka kok. Kalau tertutup, nah itu namanya ngerasain. Ada suami istri berantem di pinggir jalan ramai sampai itu orang. Nah terus kita bahas berantemnya tadi, itu tidak ngerasain namanya. Karena apa? Sudah terbuka. Jadi kalau yang namanya maksudnya apa? Yang tertutup kita buka. Ada suami istri yang berantem di rumahnya kita intip, lalu kita sebarkan ke orang. Nah, sebetulnya apa? Dia itu sudah tutup. Kita seperti itu yang dosanya berat sebenarnya. Makanya kembali lagi hafidil lisan. Waktunya ini cepat sekali Pak. Masih dua lagi. Hafidil lisan. Terus yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Maksudnya apa memberi makan orang yang lapar? Menyenangkan orang lain, itu hanya contoh saja. Kalau ada orang yang lapar, kasih dia makan. Senangnya kalau ada orang lapar kasih makan. Kalau ada orang buta kasih apa? Tongkat, kan begitu. Kalau ada orang kena hujan, kehujanan kasih payung. Nah, seperti itu namanya apa? Membuat senang orang lain. Maka bisa apa saja yang kita lakukan. Jangan terus kita ngomong begini, Pak Sofyan saya nggak punya apa-apa, bagaimana mau menyenangkan orang lain? Loh, ingin menyenangkan orang lain nggak mesti pakai duit kok. Ibu ketemu saudara, ketemu kawan, ketemu jamaah majelis senyum, itu sudah menyenangkan orang lain, ya kan? Senyum sudah menyenangkan orang lain yang jangan senyum sendiri. Ya, nggak mesti terus keluar duit, kita nggak punya duit pun bisa kita menyenangkan orang yang lain. Maka dari itu kalau disebutkan menyenangkan, membuat senang orang lain, nggak mesti terus butuh biaya. Kita nggak punya biaya, boleh
bisa kita. Yang penting apa? Berusaha bisa menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain. Jangan sampai membuat orang lain susah, sedih, jangan lain. Ibu pernah dengar cerita Hatim Al-Asom? Hatim didengeri Al-Asom itu artinya budek kan? Jadi ceritanya begini, Hatim itu kan punya warung, punya toko. Beliau jejakan. Terus ada yang mau beli perawan. Ketika pas mau beli dia sampai di tokonya, dia itu kentut. Bayangkan Bu, ada perawan kentut di depannya jejakan. Malunya kayak apa ya? Perawan loh ya. Dia malu sekali perawan tadi. Karena malu, Hatim Al-Asom ini, Hatim tadi nanya, Pak mau beli apa? Dan mau beli cabai apa? Sendal. Mau beli cabai apa? Sepatu Jadi dia maaf Pak, ngomongnya yang kenceng. Saya ini maaf, telinga saya itu nggak dengar, telinga saya itu budek. Akhirnya perawan tadi senengnya Pak, alhamdulillah. Ternyata yang jualan tadi nggak dengar. Wong suaranya keras. Dia datang cuma sendiri, suaranya keras. Maka Hatim Al-Asom akhirnya menjadi wali kekasih Allah. Gara-gara tadi itu menyenangkan orang yang beli tadi. Ya, kalau bapak ibu ada orang yang kentut kok dibahas ya lama jadi walinya. Ada orang kentut kadang dibahas. Siapa ini yang kentut ini? Malah kadang-kadang ada yang ngomong begini. Saya itu kalau ada orang ngomong keras enggak. Saya kalau ada orang yang ngomong keras denger, tapi kalau kentut saya nggak pernah denger. Maka dari itu apa? Jadilah orang yang senantiasa menyenangkan orang lain, ya. Makanya wa mu'imil jihad. Dan yang terakhir yaitu wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini yang kita jalani bersama-sama. Maka insya Allah kita termasuk adalah orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah puasa banyak sudah dibahas, dan Allah sangat indah kalau menyuruh kita untuk berpuasa. Ini kita tiru bagaimana Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan indah sekali. Hei orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana dulu kaum dulu juga berpuasa kok. Kan enak ya? Nah, ya Allah. Jadi nyerunya kepada kita enak. Kayak kita nyeru anak kita, nah nanti ke pesantren nak ya. Kakak kamu juga pesantren dulu, aku juga pesantren. Jangan gitu kan enak itu. Nah, ya. Jangan begini, nah ke pesantren ya. Kan kakak enggak, kamu kan bandel. Kalau enggak di pesantren enggak. Itu kan enggak enak itu. Maka kalau ngomong yang enak, ibu bapak juga sama kalau punya cucu, ngomongnya yang enak. Anak muda ya pegang buku belajar aja pinter. Nah, itu nanti apa? Coba tengok saja, lirik saja. Nanti anaknya pasti bukunya semuanya dibukain, dipelajari semuanya. Tapi kok ada cucu kita dipegang buku kok dipegang-pegang terus. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya apa? Bukunya diguntingin sama anaknya buat layangan. Makanya kalau ngomong yang baik, apa ngajari kita juga itu nyuruh puasa aja tidak. Umat-umat yang dulu juga berpuasa. Biar apa kita berpuasa? Biar kita memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata semua makhluk-makhluk yang puasa-puasa itu hebat semuanya itu. Jadi indah semuanya. Ada ular karena senang berpuasa, makanya dia diberikan keistimewaan oleh Allah. Berbisa, baik bisanya. Ada ular yang mau berpuasa akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Hanya puasa. Kita kalau mau berpuasa karena di dalam diri kita ini ada unsurnya malaikat, ada unsurnya hewan juga. Kalau kita mau berpuasa, maka yang naik derajatnya ada
unsur malaikatnya, sehingga kita berpuasa itu belajar seperti malaikat. Malaikat kan juga nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan sama suami istri, ya itu belajar. Sehingga ketika kita berhasil puasa kita, maka rohani kita terbangun seperti para malaikat. Luar biasa itu. Demikianlah mudah-mudahan ini kita bisa bermanfaatnya. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.